Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal salat tarawih saldo awal hari kemarin Rp14.899.000. Penerimaan dari kotak amal salat tarawih hari kemarin hari Jumat tanggal 7 April 2023 Masehi atau 16 Ramadan 1444 Hijriah, yaitu sebesar Rp778.000. Pengeluaran sebesar Rp410.000. Pengeluaran sebesar saldo per malam ini Rp15.677.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam salat tarawih adalah Ustaz Munir LCMA dari Setio Bekasi. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita untuk itu kepada Ustaz Munir LCMA. Berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini 1444 Hijriah, di mana pada malam hari ini kita sudah sampai kepada malam yang ke-18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih, yang lain, baca Quran, sedekah, dan berbagai macam amal saleh yang lainnya sampai akhir bulan Ramadan. Dan semoga kita mendapatkan rahmat, maghfirah, barakah, dan juga ketun minan. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahumullah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami akan menuju kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh kami akan menguji kalian. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat yang lain, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yufraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan kami beriman lalu tidak diuji? Wala atfakana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, orang-orang dahulu, umat-umat terdahulu. Maka dengan ujian itu akan kelihatan siapa orang yang benar-benar beriman, jujur, tulus dari hati, dan akan ketahuan juga siapa yang kadhibin, siapa yang dusta, yang imannya hanya di lisan saja. Segala sesuatu dengan diuji itu akan kelihatan mana yang asli, mana yang palsu. Emas, untuk mengetahui emas asli atau palsu mesti diuji. Manusia juga demikian. Orang-orang yang mengaku kami beriman, kami beragama Islam, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini Allah menyebutkan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami akan menguji kalian bi syai'in. Ulama mengatakan artinya bi syai'in ini adalah bi syai'in qalilin, sedikit. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ujiannya sedikit saja. Bi syai'in minal khawf, sedikit ketakutan. Mungkin ketakutan dari musuh, mungkin ketakutan dari bencana alam, mungkin ketakutan dari apa hal-hal saja yang membuat orang itu menjadi takut. Wal-ju', kelaparan, kekurangan pangan mungkin, ya. Ekonomi sulit mungkin. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, mungkin penghasilan tidak cukup, atau sebagian ada yang kena PHK misalnya, atau yang berdagang dagangan palsu, ya, sepi misalnya. Wal anfus, jiwa. Maksudnya Allah menguji hambanya dengan wafatnya orang-orang yang dicintai. Mungkin orang tua, mungkin saudara, mungkin tetangga, mungkin teman dekat, siapalah orang-orang yang dekat dengan kita di mana kita merasa sedih manakala kehilangan. Wath thamarat, ya, kekurangan buah-buahan. Bagi yang bercocok tanam, mungkin ya, buahnya sedikit atau buahnya rusak terkena hama misalnya, atau terkena banjir, dan berbagai macam bencana yang menimpa sehingga membuat hasil tidak maksimal. Begitu juga dengan ujian-ujian yang lain, di mana orang yang namanya hidup di dunia itu tidak sepi dari kesulitan dan kesulitan. Senang apapun orang itu yang namanya kehidupan dunia, kata orang ada siang, ada malam, ada pasang, ada surut. Selalu demikian. Nggak ada
yang namanya kehidupan itu ada senang saja nggak ada susahnya, itu nggak ada. Atau susah saja nggak ada senangnya, itu nggak ada. Yang ada nanti kalau sudah di surga, nah itu baru senang semuanya, nggak ada susahnya. Yang di neraka susah semua, nggak ada senangnya. Dunia ada kesenangan, ada kesusahan, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Demikianlah kehidupan manusia. Ada sehat, ada sakit. Ini semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal sekarang manakala kita mendapatkan ujian, musibah, misalkan bagaimana sikap kita? Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar manakala mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, menerima bahwa itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, maka Allah Maha Kuasa dan berhak untuk melakukan apa saja yang dikehendaki, termasuk adalah memberikan ujian kepada kita. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang manakala tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi, kami adalah milik Allah. Artinya kita di sini pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima yang namanya milik Allah, terserah yang memiliki, mau diapakan saja, itu yang berhak adalah pemiliknya. Inna lillahi, kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kehendak Allah, apapun takdir Allah kepada kita, kita terima. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang mukmin. Ya, orang mukmin itu manakala ditimpa musibah, menerima, sabar atas ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan ajaban lil amril mukmin. Mengagumkan orang mukmin itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang benar-benar beriman. Apa ajaibnya orang mukmin yang mengagumkan? In asabat usarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, syakara, orang itu bersyukur. Fakana khairan, dan bersyukur lebih baik lagi. Bukan malah lupa daratan. Sebagian orang kalau lagi senang, lagi di atas, sebagai orang lupa daratan, ya, lupa saudara, lupa orang tua, mentang-mentang inilah saya, gitu ya, lalu berbuat zalim, berbuat sombong dan sebagainya. Orang mukmin tidak. Dapat kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada min fadli Rabbi. Kata Nabi Sulaiman, liyabluwani ashkuru am akfur. Kalau mendapatkan nikmat, dia katakan ini adalah karunia Tuhan. Untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Wa in asabat sudarra sabarah. Kalau tertimpa musibah, tertimpa kesusahan, kesulitan, orang mukmin itu kata Nabi sabar. Makanya khairullah, dan sabar itu lebih baik bagi dia. Kenapa? Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada pahala yang sempurna, pahala yang penuh kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin, dan diberikan gembira kepada orang-orang yang sabar.
alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ajaran Al-Qur'an. Ini ajaran Rasulullah SAW manakala mendapatkan musibah apapun, walaupun sekecil apapun, kita diajarkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan sekedar ucapan. Ya, ini bukan sekedar ucapan, tapi kata pengingat agar kita sadar bahwa apa yang terjadi, suka maupun duka, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Salamah meriwayatkan dalam Sahih Muslim, kata Ummu Salamah, aku mendengar dari Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun, faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma aqimni fi musibati wa akhlif li khairan minhu, illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafahu khairan minhu." Tidaklah seorang hamba yang tertimpa musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian doa, apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala aku atas musibah ini, wa akhlifni khairan minhu, dan berilah aku ganti yang lebih baik. Kalau mengatakan demikian, kata Rasulullah, illa ajarahu fi musibah, maka Allah akan memberikan pahala baginya dalam musibahnya. Nah, jadi menjadi kebaikan bagi dia. Dalam hadis lain, ma asaba musliman min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syarafati yushafiha. Tidaklah menimpa seorang mukmin, baik itu kesedihan, kesusahan, kelelahan, bahkan sampai duri yang mengenainya, apa kata Nabi, kecuali Allah mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Manakala dia menerima dan manakala sabar, bukan malah mengumpat, bukan malah tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Ummu Salamah, karena dia mengatakan, siapa yang kena musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibah ini, wa akhlifni khairan minhu, dan beri ganti aku yang lebih baik, maka Allah akan memberikan pahala baginya dan memberikan ganti yang lebih baik. Terus masih kata Ummu Salamah, tatkala Abu Salamah suaminya meninggal, dia teringat ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Tapi kata Abu Salamah, aku berpikir, minta pahala atas musibah ini dan minta ganti yang lebih baik. Kata Abu Salamah, kira-kira siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Bagi dia, Abu Salamah suami itu orang terbaik. Gak kebayang ada orang lebih baik dari Ummu Salamah. Tapi tak lama setelah itu, setelah habis masa iddahnya, datang Rasulullah SAW meminang beliau. Dan jelas, tentu dan pasti Rasulullah jauh lebih baik dari Abu Salamah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ganti yang lebih baik. Nah, ulaika, orang yang menerima atas musibah, sabar, ya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabbihim. Apa dia salawat dari Rabbihim? Salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan maghfirah wa rahmah, ampunan wassadaq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ampunan dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepadanya, wa ulaika muhtadun, dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk artinya dia diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menerima ujian dan cobaan, diberikan kesabaran sehingga dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahmatullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keimanan dan kesabaran kepada kita semua, dan apapun yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, mudah-mudahan menjadi yang terbaik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.